saudara terkasih, bersyukur hari ini kita diperkenankan Tuhan memasuki tahun 2023. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita memuji dan membesarkan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala yang bernafas. Sungguh besar kasih Tuhan yang terus memelihara hidup kita. Bahkan rahmat Tuhan selalu baru tiap hari. Kita bersyukur untuk tahun baru karunia Tuhan ini. Tuhan telah menolong kita melalui tuntunan dan kasih-Nya, sehingga kita boleh melewati tahun 2022 dalam berbagai suka dan dukanya. Marilah kita merayakan tahun baru karunia Tuhan ini dengan sukacita dalam tuntunan tema Aku akan menyebut-nyebut kasih setia Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi tabu gendang. Kita ulang bait yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat tahun baru, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan besertamu juga. Kita akan mengaku dosa sekaligus mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan. Dalam memasuki tahun rahmat Tuhan ini, marilah dengan segala kerendahan hati
kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu atas dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami. Kami sering meragukan kuasa-Mu dan tidak berserah serta berharap padamu. Kami sering mengabaikan firman-Mu dan mengandalkan diri kami sendiri, dan akhirnya kami terjatuh dan tak berdaya. Namun kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat menikmati hidup ini. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku, lautan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalam-dalam seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Ramai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yesaya 63 ayat 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan,
perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikannya yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga. Dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat-Nya yang dekat padanya. Haleluya. Pujilah Tuhan Sang Raja Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah bila musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tiadakah itu kau rasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dari 3 bacaan leksionari. Yang pertama dari Yesaya 63 ayat 7 sampai 9 yang merupakan bahan utama kita. Pembacaan yang kedua dari Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 18 dan pembacaan dari Injil menurut Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Sebelum kita membaca dan
merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Di hari yang pertama di tahun yang baru, tahun 2023 ini, seberapapun kami yang hadir di sini, di dalam bait-Mu yang kudus, kami datang mensyukuri kasih dan pemeliharaan Tuhan, bimbingan dan tuntunan Tuhan yang sudah boleh kami alami, kami nikmati dan jalani sepanjang setahun yang telah kami lewati. Kami sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa karena Engkaulah kami masih boleh eksis menjalani kehidupan kami hingga hari ini. Karena Engkaulah semua yang ada, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dijadikan. Oleh karena itu, bagimulah puji-pujian, hormat dan kemuliaan patut kami naikkan. Karena Engkaulah Tuhan dan Allah kami, Sang Pemelihara hidup kami. Dalam ibadah syukur merayakan tahun yang baru saat ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan menuntun dan akan memperlengkapi kami. Bagaimana kami mensyukuri dan sekaligus menjalani kehidupan yang Tuhan akan anugerahkan kami ke depan. Ya Roh Kudus, tuntun kami semua, bimbing kami, agar firman-Mu ini dapat memperlengkapi kami semua untuk membawa kami berjalan menurut kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pertama dari Yesaya 63 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Pengakuan dan Permohonan Israel. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia akan menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari Kitab Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai dengan 18. Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai dengan 18. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal
dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yehuda, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana, karena dinasihati dalam mimpi, "Pergilah,
Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian firman Tuhan, kurre sumanga Tuhan. Shalom. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Baik yang ada di sini pun yang ada di rumah mengikuti ibadah secara online. Selamat menginjakkan kaki kita di hari yang pertama di tahun yang baru ini, tahun 2023. Untuk kita semua, tentu tidak ada kata dan ucapan yang lebih pas dan yang lebih pantas untuk kita katakan dan untuk kita ucapkan di tahun yang baru ini, selain mengucapkan haleluya atau puji Tuhan. Kita mengucapkan puji Tuhan, mengucapkan haleluya, karena kita percaya bahwa oleh perkenaan Tuhanlah sehingga kita boleh ada dan berada sampai di tahun yang baru ini. Karena perkenaan Tuhanlah sehingga kita boleh menginjakkan kaki kita di tahun yang baru ini, tahun 2023. Kita semua yang ada di sini masih boleh eksis atau masih boleh ada sebagaimana keadaan kita saat ini. Itu semata-mata karena anugerah dan karena perkenaan Tuhan. Kalau kita masih boleh ada di tahun yang baru ini, semalam dalam ibadah tutup tahun, Ibu Pendeta Yulia katakan, itu bukan karena kita mampu, bukan pula karena kita kuat, atau bukan pula karena kuat dan karena gagah kita, tetapi semata-mata karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, kasih dan kebaikan Tuhan ini juga yang dialami dan yang dirasakan oleh Nabi Yesaya bersama orang-orang Israel. Sehingga Nabi Yesaya di sini dalam bacaan utama kita tadi mewakili umat
mengungkapkan pengakuan secara umum mengenai kebaikan Allah yang mereka boleh alami dan nikmati dalam perjalanan hidup mereka. Walaupun dalam banyak kesempatan mereka sering berbuat dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perbuatan kasih setia Tuhan di sini merupakan kasih setia yang menampakkan kebaikan dalam segala sesuatu yang sangat berharga dan yang sangat bernilai yang mereka telah alami, telah nikmati dalam perjalanan hidup mereka selama ini. Dalam ayat 8 Yesaya 63 tadi, mereka atau orang-orang Israel di sini dianggap Tuhan sebagai umatnya. Mereka disebut sebagai anak-anak yang tidak berlaku curang. Dan karena itu Allah bersedia menjadi juru selamat bagi mereka atau bagi orang-orang Israel. Dalam kesesakan mereka, Allah sendiri yang menyelamatkan dan menebus mereka dalam kasih-Nya dan melalui belas kasih Tuhan. Allah mengangkat dan menggendong mereka dari sejak zaman dahulu kala, seperti seorang ibu menggendong anak-anak yang dikasihinya, menggendong anak-anak yang disayanginya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih dan pemeliharaan yang dialami dan yang dirasakan oleh Nabi Yesaya bersama orang-orang Israel sejak mereka dibangun dan dibentuk menjadi sebuah bangsa milik kepunyaan Tuhan. Kasih dan kebaikan Tuhan terus mereka nikmati, terus mereka alami dalam hidup mereka sepanjang waktu. Karena itu di dalam doanya di sini Nabi Yesaya mewakili orang-orang Israel berkomitmen dan mengungkapkan sebuah pernyataan dan pengakuan bahwa aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Aku akan menyebut-nyebut kasih setia Tuhan. Itu komitmen Yesaya. Setelah ia merasakan dan menikmati kasih dan kebaikan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidupnya bersama dengan umat yang dikasihinya, yaitu umat Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika orang menyebut-nyebut kebaikan orang terhadap dirinya, berarti ia mengakuinya. Paling tidak mengakuinya sebagai
pribadi yang baik, mengakuinya sebagai orang yang baik. Dan itu yang dilakukan oleh Yesaya ketika ia menikmati dan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidupnya bersama umat Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita sepanjang tahun yang berlalu, sepanjang tahun yang telah kita lewati, disadari atau tidak, kita pun sungguh-sungguh meyakini, sungguh-sungguh percaya bahwa karena Tuhanlah kita sukses. Karena Tuhanlah kita berhasil. Karena Tuhanlah kita selamat dari ancaman pandemi COVID-19. Dan karena Tuhanlah usaha-usaha yang kita bangun, yang kita kerjakan, yang kita upayakan sepanjang tahun yang berlalu, sekalipun banyak tantangan, boleh berjalan dengan baik. Dan karena Tuhanlah kita boleh melewati tahun 2022 dengan berbagai suka dan duka yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita mengakui bahwa karena Tuhanlah sehingga segala sesuatu kita bisa raih, kita bisa nikmati, kita bisa jalani, maka pantaslah juga kita berkata seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya yang menjadi tema perenungan kita pada hari ini. Aku akan menyebut-nyebut kasih setia Tuhan. Aku akan menyebut-nyebut kasih dan kebaikan Tuhan itu di dalam hidupku. Tetapi bukan hanya menyebut-nyebut kasih, kesetiaan dan kebaikan Tuhan, sekaligus kita akan tampil menyaksikannya itu dalam lingkungan kita, di tempat dimanapun kita berada, supaya bukan hanya kita yang menikmatinya, bukan hanya kita yang mengalaminya, tetapi melalui kesaksian kita, orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan menyaksikan betapa besarnya kasih dan kebaikan Tuhan itu, betapa dahsyatnya dan betapa luar biasanya kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Dan karena itu di tahun yang baru ini, puji-pujian, hormat dan kemuliaan
patut untuk Tuhan. Puji-pujian, hormat dan kemuliaan patut kita persembahkan kepada Tuhan. Kemuliaan hanya patut bagi Tuhan. Tidak ada yang lain. Setelah Yesaya dan kita pun juga mengaminkan kebaikan dan kasih Tuhan itu luar biasa, maka puji-pujian, hormat dan kemuliaan hanya patut untuk Tuhan. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kita semua agar dalam menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini, tahun karunia Tuhan, mari kita jalani hidup ini ke depan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan itu amat baik, bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita, orang yang sudah dibangunnya, dibentuknya sebagai umat pilihannya melalui putranya Yesus Kristus yang telah kita rayakan beberapa hari yang lalu dalam perayaan Natal. Mari kita menjalani kehidupan dalam tahun yang baru ini dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan Yesus yang telah kita imani, yang telah kita jadikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dialah yang akan terus mengasihi kita. Kasih dan kesetiaannya itu selama-lamanya bagi setiap orang yang mau memberi diri untuk percaya kepadanya. Yakinlah, sama seperti orang-orang Israel yang dianggapnya sebagai milik kepunyaannya, yang dianggapnya sebagai anak-anaknya, yang digendongnya seperti seorang ibu menggendong anak-anaknya, memberikan keselamatan kepadanya. Demikian pun juga kita, orang yang percaya kepada Kristus Tuhan, akan menjalani kehidupan tahun karunia Tuhan 2023 ini dengan satu keyakinan bahwa Ia akan menganggap kita sebagai miliknya, sebagai kepunyaannya. Dan Ia pun juga akan mengangkat kita dan menggendong kita seperti seorang ibu menggendong anak-anaknya, mengasihi anak-anaknya, dan menyelamatkan anak-anaknya dari segala hal-hal yang akan membahayakan dirinya. Tahun yang baru ini, tahun 2023, memang masih merupakan tahun misteri bagi kita. Semalam Ibu Pendeta mengatakan tahun 2023 masih merupakan tahun yang penuh dengan tanya. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang
bakal terjadi di tahun 2023. Siapapun kita yang ada di sini, kita mempunyai keterbatasan untuk menerawang apapun yang akan terjadi di tahun karunia Tuhan 2023 ini. Tetapi walaupun kita memiliki keterbatasan, tetapi kita memiliki kelebihan dalam menerawang kondisi dan keadaan tahun 2023 ini, jika kita menjalaninya dalam kesetiaan dan ketaatan, mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Jadi sesuatu yang belum nampak, belum kelihatan oleh mata fisik kita, bisa nampak melalui iman dan keyakinan kita bahwa tahun 2023 adalah tahun anugerah Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan, apapun yang akan terjadi di sana. Itu keyakinan kita. Sehingga sebagai umat Tuhan, kita tetap harus menjalani kehidupan kita di tahun yang baru, tahun 2023 ini, dalam sebuah kepastian. Kata kepastian di sini ukurannya bukan pikiran kita, bukan rasa yang ada pada diri kita, tetapi kepastian di sini terletak pada kesetiaan dan ketaatan kita dalam menjalani hidup ini lewat kesetiaan dan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari, atau yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Jadi apapun yang akan terjadi di depan kita, jika kita menjalani hidup ini dalam kesetiaan dan ketaatan kepada firman Tuhan, ketaatan kepada Yesus Kristus yang adalah firman Tuhan, maka itu akan menjadi jaminan bagi kita untuk menjalani hidup kita dengan penuh kebahagiaan. Walaupun mungkin ke depan akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, tidak diinginkan. Tetapi yang pasti firman Tuhan meyakinkan anak-anak Tuhan bahwa kalau toh anak-anak Tuhan jatuh, ia tidak akan terkapar. Tetapi ia jatuh dan ia akan bangkit dan akan hidup kembali, menjalani eksistensinya dalam tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kebaikan Tuhan yang sudah kita boleh nikmati, kita boleh rasakan di tahun yang berlalu, 2022. Kita harus saksikan, kita harus nyatakan sebagai wujud pengakuan kita bahwa dalam kondisi dan keadaan apapun, Tuhan selalu ada, mendampingi kita, mendampingi umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga sekalipun tahun 2023 masih penuh dengan tanya bagi kita, kita tetap akan menjalani dengan penuh optimisme hidup,
bahwa perjalanan hidup kita ke depan akan tentram, aman dan damai. Karena Tuhan Yesus yang kita yakini, Tuhan Yesus yang kita percayai adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang bukan hanya berkuasa di satu bagian kehidupan ini. Tuhan yang tidak hanya berkuasa di sorga, tetapi setelah kebangkitannya dari antara orang mati, lalu naik ke sorga, maka ia diberikan pangkat jabatan kedudukan oleh Bapaknya sebagai penguasa, baik di sorga maupun di bumi. Itu artinya kita diyakinkan bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Kristus, kemanapun kita di lorong-lorong bumi ini, kita pun tidak akan pernah takut. Karena Sang Penguasa Tunggal, yaitu Kristus Tuhan, akan selalu ada di sana, menemani kita, mendampingi kita, menuntun kita dengan kuasa Roh Kudus untuk membawa kita berada di dalam ketentraman dan kedamaian. Selamat menjalani hidup di tahun yang baru ini dengan sebuah keyakinan bahwa Kristus yang adalah Immanuel akan tetap ada bersama-sama dengan saudara-saudara dan saya. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Sejenak kita merenungkan firman Tuhan ini, bahwa kita ini dalam iman kepada Kristus disebut sebagai milik kepunyaan. Karena kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan di dalam melalui iman kita kepadanya. Maka dalam menjalani kehidupan di tahun karunia Tuhan ini, kita tak perlu takut, karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa menurut doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat berdiri. Mari bersama dengan segenap orang yang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami adukan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Dan biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mazmur pasal 148 ayat 13. Terima kasih ya Tuhan.
Mari kita satukan hati, kita menaikkan syafaat dan doa syukur. Kita berdoa. Kami sungguh berbahagia menikmati anugerah Tuhan di tahun yang baru ini. Betapa tidak, ada banyak duka yang kami alami dan jalani di tahun yang kami telah lewati, terutama ancaman bahaya COVID-19. Tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhanlah, sehingga kami masih boleh eksis hingga hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan itu. Harapan kami ya Tuhan, perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini, tahun karunia Tuhan, dapat kami jalani dengan sebuah kepastian dan keyakinan sebagaimana amanat firman-Mu, bahwa Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kasih setia Tuhan akan selalu menyertai kami. Dan karena itu ya Tuhan, yakinkan kami untuk menjalani kehidupan ini dalam kesetiaan dan ketaatan kepada firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, umat-Mu, jemaat-Mu, jemaat keramat, baik yang ada di sini pun yang ada di rumah, dimanapun mereka, yang saat ini sedang menikmati suasana tahun yang baru. Engkau memberkati kami semua dalam menjalani dan menapaki kehidupan kami ke depan melalui berbagai aktivitas yang Tuhan masih percayakan kepada kami, melalui pelayanan-pelayanan kami, melalui pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami, pendidikan kami, dan berbagai aktivitas lainnya yang kami lakukan. Biarlah kami boleh menjalaninya semua dengan penuh keyakinan bahwa di sana Tuhan akan selalu ada dan hadir bersama-sama dengan kami. Sehingga kami akan menjalani kehidupan ini dalam berbagai aktivitas hidup kami, dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Kami terus membawa keberadaan hidup kami di hadapan hadirat-Mu. Bukan karena kami tidak percaya, tetapi karena kami menyadari bahwa kami ini hanyalah ciptaan-Mu. Oleh karena itu seluruh hidup dan keberadaan hidup kami bergantung sepenuhnya ke dalam ribaan tangan Tuhan. Dan karena itu dalam kondisi-kondisi tertentu kami tetap berserah diri kepada Tuhan. Ketika kami berada di dalam menghadapi berbagai-bagai duka, baik karena sakit penyakit seperti yang dialami oleh beberapa warga jemaat-Mu yang namanya tertera dalam buku warta jemaat, maupun yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit seperti Ibu Tarukpati. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Biarlah kasih sayang Tuhan akan terus menghampiri kami, menyapa kami di dalam
berbagai penderitaan kami, memberikan pemulihan, kesembuhan, baik yang di rumah sakit maupun yang sedang berobat jalan. Demikian pun juga berbagai-bagai duka lainnya karena ketidakharmonisan dalam kehidupan bersama, baik dengan orang lain, dengan sesama kami, maupun dalam kehidupan keluarga kami sendiri, dalam relasi, dalam hubungan kami dengan sesama anggota keluarga. Tuhan, pulihkan kami, tuntun kami, sehingga kami tidak tetap dan terus berada di dalam berbagai-bagai duka. Kami percaya ya Tuhan, Engkau solusi dari semua persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Bapa di sorga, kami sadar bahwa sekalipun ada banyak pergumulan, ada banyak duka yang kami temui dalam menjalani kehidupan ini, tapi kami tidak menafikan kebaikan dan kasih Tuhan yang terus mengalir seperti air di dalam hidup kami. Engkau terus mengasihi kami, memberkati kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan dapat menikmati berbagai-bagai berkat Tuhan, baik pemeliharaan Tuhan melalui perpanjangan umur, khususnya bagi sejumlah warga jemaatmu yang namanya tertera sepanjang pekan ke depan, maupun berkat-berkat Tuhan yang lain melalui pekerjaan, usaha-usaha, kenaikan pangkat, kenaikan sekolah, keberhasilan dalam bisnis dan usaha, dan keharmonisan yang boleh kami alami dalam rumah tangga, dan berbagai-bagai bentuk kehidupan yang mensukacitakan hidup ini. Kami percaya semua itu karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk tetap dan terus mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Mampukan kami untuk terus bersyukur seperti kata hamba-Mu Paulus, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami di dalam Kristus Yesus. Dalam menjalani kehidupan ke depan dengan sejumlah aktivitas pelayanan yang kami akan lakukan, baik di dalam jemaat-Mu maupun di tempat kerja kami. Tuhan, Engkau terus memperlengkapi kami agar kami dapat menjalaninya dengan baik, dengan produktif, untuk mendatangkan kebaikan bagi Tuhan dan bagi kami sendiri. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu, khususnya mereka yang terhimpit ekonomi, yang berada di dalam garis kekurangan, kemiskinan, kemelaratan. Bahkan siapapun mereka yang menaruh harap kepadamu, Tuhan, dengarkan mereka, kabulkan doa dan permohonan mereka, sejahterakan hidup mereka. Kami percaya Engkau adalah sumber segala pengharapan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hingga saat ini sedang menanti pekerjaan. Tuhan, bukakan peluang, bukakan kesempatan kerja bagi mereka, agar suatu saat mereka akan memperoleh pekerjaan yang layak demi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka bersama dengan keluarga. Tuhan, berkati anak-anak kami dalam perjuangan hidup mereka, perjuangan studi mereka. Perlengkapi mereka
dan jadikan anak-anak kami sebagai pribadi-pribadi yang baik, yang berguna, bermakna, dan bermanfaat di kemudian hari. Karena itu Tuhan terus semangati mereka untuk terus belajar, memperlengkapi diri, menjadi anak-anak yang berhikmat, yang dapat diandalkan baik di dalam keluarga, gereja Tuhan, dan di dalam masyarakat bangsa. Mampukan kami sebagai orang tua untuk terus bertanggung jawab, menyatakan peran-peran kami untuk memotivasi anak-anak kami agar mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua mereka yang kami kasih dan cintai, orang-orang yang dekat dengan kami, orang tua kami, sanak saudara kami, istri, suami, anak, cucu, kerabat kami yang mungkin saat ini tidak sedang bersama-sama dengan kami karena kondisi-kondisi yang tidak bisa dielakkan dimanapun mereka saat ini, baik di dalam maupun di luar negeri. Kami terus doakan mereka kiranya tetap berada di dalam kasih dan dekapan tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja Tuhan, khusus gereja Toraja, mulai dari arah sinode, wilayah, klasis, sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan, Engkau berkati semua bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan. Hamba-hambamu, para pendeta, penatua, syammas atau diaken, pengerja gereja, pengurus-pengurus, baik di sinode, wilayah, klasis, maupun majelis gereja, Tuhan berkati agar melalui mereka Shalom Allah akan terus dinyatakan, sehingga suatu saat nanti semua lidah akan mengaku dan semua lutut akan bertekuk Kristus Tuhan. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau berkati bumi persada Nusantara yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami berharap ya Tuhan, bangsa Indonesia akan tetap menjadi tanah pusaka bagi kami untuk tinggal menikmati hidup, memuji memuliakan Tuhan dengan rasa aman dan damai. Mampukan kami untuk tetap hidup berdampingan dengan saudara-saudara kami, sekalipun kami berbeda atau tidak seiman, tetapi kami akan terus bergandengan tangan untuk membangun bangsa dan negara ini dalam Shalom Allah. Para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri, orang-orang yang Tuhan tempatkan di lembaga-lembaga tinggi negara, seluruh aparatur, tentara, polisi, bahkan pemimpin-pemimpin gerejawi. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua, memberikan hikmat dan memampukan mereka untuk dapat memimpin bangsa dan negara ini, memimpin masyarakat bangsa dan negara ini ke jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga apa yang kami harapkan, damai sejahtera bagi semua, akan terwujud di bumi Nusantara ini. Terima kasih ya Tuhan atas perkenaanmu yang memungkinkan kami untuk dapat membawa berkat-berkat Tuhan yang kami terima dalam hidup kami melalui persembahan syukur, baik yang telah dipersembahkan melalui pundi-pundi di dalam ibadah ini maupun melalui nomor-nomor rekening. Tuhan, Engkau berkati agar semuanya dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang ke depan.
Kiranya kami semua tetap berada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ini syafaat kami, harapan-harapan kami, doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu di tahun yang baru ini, di dalam dan melalui Putramu, Yesus Kristus, Tuhan. Amin. Kita akhiri ibadah ini, saya mengundang jemaat berdiri. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak Ibu sidang jemaat, pergilah, beritakanlah kabar baik, Yesus Kristus telah lahir. Kami siap memberitakannya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat tahun baru kepada segenap anggota jemaat, baik yang ada di dalam ruangan ibadah pada saat ini maupun Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah. Selamat menikmati berkat Tuhan di tahun yang baru ini. Tahun yang penuh harapan. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti khotbah Bapak Pendeta Amos dan Ibu Pendeta Yulia bahwa tahun 2023 ini adalah tahun yang masih misteri kepada kita. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Majelis yang bertugas pada saat ini memohon maaf kepada anggota jemaat yang pada ibadah kita sedianya dimulai 9:30 atau jam 9.30, tetapi waktunya molor. Dimohon kesabarannya Bapak Ibu untuk kita mendengarkan penekanan warta jemaat. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja.
Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya Bapak Pendeta Amos Patadungan yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta Amos di dalam pelayanan dan di dalam keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada minggu saat ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Akan diadakan pembinaan dan peneguhan majelis yang terpilih. Pembinaan majelis terpilih akan diadakan pada hari Sabtu 7 Januari 2023 dan peneguhan akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Januari 2023. Diadakan pada jam 9 pagi. Peneguhan OIG, mohon diperhatikan jadwal dan jamnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terpilih sebagai pengurus di masing-masing OIG. Pengurus SMGT akan diteguhkan pada hari Minggu 8 Januari 2023 pada ibadah pukul 16.30. Peneguhan pengurus PWGT akan diteguhkan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 jam 9 pagi. Peneguhan pengurus PKBGT akan diteguhkan pada hari Minggu 22 Januari pukul 16.30. Jadi mohon diperhatikan jadwal dan jamnya. Pemberkatan pernikahan. Pemberkatan pernikahan dari Saudara Julius Lumanto dan Saudari Nola Otivia Kindangen akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Januari 2023 di GPIB. Di sini belum dicantumkan di GPIB jemaat mana. Kepada saudara-saudara, Bapak Ibu yang berulang tahun pada hari ini dan 1 pekan ke depan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat atas ketambahan usia kepada Bapak Ibu yang berulang tahun. Tuhan memberkati. Juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang dalam kelemahan tubuh, seperti yang sudah didoakan oleh Bapak Pendeta tadi dan yang ada terdaftar di dalam warta jemaat. Kiranya Tuhan menolong, memulihkan, memberkati saudara-saudara kita agar di waktu-waktu yang akan datang mereka boleh pulih dan sembuh dan kita sama-sama beribadah di dalam ibadah setiap hari Minggu. Demikian penekanan warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 427 ayat 1 dan 2.
Ku suka menuturkan cerita mulia. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, jerawat hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa di ruang aula di bawah ada jamuan kasih untuk kita sama-sama menikmati. Terima kasih.